Junadi Satrio. Selamat pagi Pak Junadi. Dan baik. Dan satu lagi adalah Sony Ericsson fanatik Bapak Jajat Sudrajat. Selamat pagi Pak Jajat. Saya akan ke Pak Junadi dulu. Tolong dijelaskan dong Pak, kenapa sih alasannya Sony Ericsson ini mengeluarkan produk G900? Ya. Sebagaimana produk-produk lain yang kita luncurkan di Indonesia ya, itu lebih tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia akan alat telekomunikasi yang handal sesuai dengan kebutuhannya sehari-hari dalam melakukan aktivitasnya. Nah, kebetulan G900 ini hadir dari seri mobile web yang memang ditujukan untuk orang-orang yang mengandalkan alat tersebut untuk mendukung mobilitasnya yang tinggi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mobile web gitu, dan seberapa penting sendiri G900 ini bisa membantu kita aktivitas kita sehari-hari? Iya, ponsel mobile web sebenarnya didasarkan pada teknologi internet yang dimasukkan ke dalam ponsel yang digunakan untuk mendukung pekerjaan seseorang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Sehingga ponsel-ponsel yang masuk dalam kategori tersebut biasanya mempunyai kecepatan yang cukup tinggi dalam mengakses data, mengakses internet, didukung oleh teknologi 3G atau 3,5G ya. Jadi persyaratan pertama itu harus fast atau cepat. Yang kedua itu kontennya itu harus kaya. Jadi apa yang kita bisa lihat di ponsel itu juga bisa kita lihat di PC kita. Ya, dari sisi website-websitenya, dari sisi konten lainnya, juga dari kekayaan apa yang di dalamnya itu tuh tidak kalah dengan apa yang kita lihat di PC. Selain itu juga harus aman dalam dipakai. Nah, jadi beberapa poin-poin tersebut itulah yang membuat ponsel web itu menjadi suatu ponsel yang utuh. Saya juga dengar ini katanya G900 nih Wi-Fi-nya cepat sekali dibandingkan dengan mobile Sony Ericsson sebelumnya gitu. Bagaimana sih Pak sebenarnya? Iya, jadi ponsel G900 ini adalah satu ponsel yang memang lengkap dan juga sudah didukung dengan teknologi konektivitas Wi-Fi yang memungkinkan konsumen untuk mengakses jaringan internet di luar network dari operator. Ya, jadi tinggal dinyalakan Wi-Fi-nya, konsumen itu bisa langsung berselancar menjelajahi internet tanpa mengandalkan jaringan operator lagi. Terus kalau untuk membantu aktivitas sehari-hari ini kan kita bisa kayak semacam post-it gitu ya, nulis di cellphone di G900 ini gitu. Sebenarnya gimana sih Pak efektifnya untuk membantu kegiatan kita sehari-hari G900 ini? Jadi di G900 ada satu fitur baru yang disebut sebagai fitur aplikasi Note It. Fitur aplikasi Note It itu memungkinkan konsumen untuk membuat catatan atau gambar atau chart ya, atau apapun yang dia suka di layar ponsel, karena ponsel ini juga dilengkapi dengan touchscreen dan stylus yang bisa mengenali tulisan tangan dari pemakainya. Setelah kita buat catatan tersebut, kita bisa save, dan setelah di save lalu bisa dikirimkan ke koleha kita dalam bentuk file JPEG yang di-attach ke MMS atau email. Sehingga koleha kita bisa langsung melihat tanpa kita harus bertatap muka ya, apa yang mau kita sampaikan lewat tulisan tangan kita. Bentuknya seperti memo yang kita sering gunakan di kantor ya, tetapi ini bentuknya adalah bentuk elektronik. Sehingga memudahkan sekali untuk orang-orang yang memang mobilitasnya tinggi, yang tidak mau terbatas dalam ruang kantor atau dalam terbatas oleh waktu gitu. Jadi tengah malam pun kalau dia memang mau mengirimkan catatan-catatan kepada kolehanya, atau kalau dia sedang berperjalanan ke luar negeri ya dan butuh untuk mengirimkan catatan-catatan tersebut kepada teman-teman, itu bisa dilakukan, tidak ada batasan ruang dan waktu. Artinya kalau sebagai reminder juga ya Pak ya. Betul. Kan, dan lebih efektif karena bisa langsung nulis pakai tangan ya Pak kalau nggak salah. Betul sekali. Karena sudah didukung dengan fitur handwriting recognition tersebut ya, yang bisa mengenali apa sih yang kita tulis di layar ponsel, langsung dan dimasukkan ke dalam memori ponsel tersebut dalam file-file yang bisa kita save. Wow, efektif sekali ya. Kemudian sebagai Sony Ericsson fanatik nih, sebelumnya cerita dulu deh Pak Jajat, dari tahun berapa sih Pak menggunakan Sony Ericsson? Dari tahun 2003 Mbak. 2003 waktu itu handphone Sony Ericsson pertama saya T610. Oke, dari 2003 sampai sekarang ini, sebenarnya keunggulan dari G900 ini apa? Kalau menurut saya G900 ini suatu handphone yang unik ya Mbak ya, karena sepintas terlihat seperti handphone kandidat biasa. Tapi pada saat kita mulai menggunakannya, barulah kita tahu bahwa handphone ini merupakan smartphone yang punya kemampuan yang lebih dari sekedar kandidat biasa. Ya, user interface-nya juga merupakan gabungan antara touchscreen, smartphone dan juga
candy bar biasa yang ada pada handphone Sony Ericsson lain. Oke. Kalau untuk membantu Pak Jajat sendiri keseharian gimana nih menggunakan handphone ini? Terutama sekali fitur yang saya suka itu Note It ya, itu unik dan sangat membantu Mbak. Mau jadwal saya, kemudian juga kebetulan saya senang untuk nongkrong di kafe gitu Mbak ya. Nah, wifi-nya itu sangat membantu untuk browsing internet. Jadi selain dari handphone, karena Pak Jajat ini bawa handphone Sony Ericsson banyak banget nih sekarang nih. Tapi dari beberapa macam Sony Ericsson yang dibawa, memang ini yang paling cepat Pak kalau wifi-nya, paling memudahkan. Iya betul, dibanding smartphone Sony Ericsson sebelumnya seperti P1, ini lebih cepat Pak. Saya lebih suka ya. Oke. Kalau misalnya dilihat dari shape-nya gitu ya Pak, ini kan kayaknya lebih untuk businessman ya kayaknya, untuk target marketnya untuk businessman ya. Kalau menurut Pak Jajat sendiri bagaimana nih untuk yang sekarang ini? Untuk yang sekarang memang tidak terlalu ya. Jadi maksudnya segmen pasarnya bisa lebih luas daripada sekedar bisnis, karena seperti saya bilang tadi unik desainnya seperti candy bar biasa. Jadi mungkin ada beberapa orang yang tidak menyukai tampilan bisnis, tapi dengan G900 ini mereka dapat diakomodasi gitu. Oke, kita akan lanjut lebih banyak lagi tentang Sony Ericsson G900 dan pemirsa e-lifestyle akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Metro TV.